Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sahabat Belajar Channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait aturan penggunaan tanda titik dua. Aturan yang pertama yaitu tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Pada aturan yang pertama ini ada catatan khusus ya teman-teman, yaitu bahwa tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Nah, misalnya kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, kata kursi, meja, dan lemari di sini merupakan pelengkap dari kalimat kita memerlukan. Nah, beda dengan yang pertama tadi. Nah, yang pertama tadi itu adalah sebagai rangkaian atau pemberian dari perabot rumah tangga. Kemudian aturan yang kedua yaitu tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Sederhananya untuk aturan yang kedua ini adalah bahwa tanda titik dua itu digunakan ketika kita ingin menuliskan struktur. Nah, misalnya ketua titik dua Ahmad Wijaya, sekretaris titik dua S Handayani, bendahara titik dua Hartawan. Kemudian aturan yang ketiga yaitu tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya percakapan antara Ibu dan Amir. Ibu titik dua, bawa koper ini Mir. Nah, Amir titik dua, baik Bu. Nah, jadi maksudnya tanda titik dua itu digunakan dalam penulisan naskah percakapan. Nah, dan biasanya banyak ditemukan di naskah-naskah drama. Kemudian aturan yang keempat yaitu tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan acuan dalam karangan. Misalnya, Surah Yasin ayat ke-9. Nah, antara Surah Yasin dan ayat ke-9 ini itu dipisahkan dengan tanda titik dua. Ini masuk pada bagian yaitu bab dan ayat dalam kitab suci harus dipisahkan dengan tanda titik dua. Misalnya lagi untuk judul karangan dan anak judul dalam suatu karangan. Contohnya yaitu karangan Ali Hakim, Pendidikan Seumur Hidup titik dua, sebuah studi, sudah terbit. Kemudian untuk contoh tanda titik dua yang digunakan dalam penulisan daftar pustaka yaitu antara kota terbit dan penerbit. Misalnya Nata Abudin tahun 2000, Metodologi Studi Islam, Jakarta titik dua, Raja Grapindo Persada. Nah, antara Jakarta yaitu sebagai kota terbit dan Raja Grapindo Persada sebagai penerbit, maka haruslah dipisahkan oleh tanda titik dua. Demikian teman-teman terkait aturan penggunaan tanda titik dua. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan file terkait dengan aturan penggunaan tanda titik dua dan terkait dengan aturan EYD, silakan teman-teman dapat mendownloadnya pada link yang telah disediakan pada deskripsi.